Lipsi Mehatsari dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang 8 prinsip perubahan. Nah, yang pertama itu ada menciptakan urgensi untuk berubah. Urgensi adalah motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua itu membangun koalisi yang kuat. Setelah menciptakan rasa urgensi untuk berubah, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Karena suatu perubahan membutuhkan adanya keterlibatan dari setiap individu dalam melaksanakan perubahan. Dengan adanya keterlibatan dari setiap individu, tingkat keberhasilan akan perubahan lebih tinggi. Oleh karena itu, kita perlu membangun koalisi untuk membantu kita mengarahkan semua anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Yang ketiga itu mengembangkan visi dan strategi perubahan. Menurut Kotter, kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Inisiatif perubahan mungkin sangat rumit dan sering sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota-anggota organisasi yang berada di hierarki paling bawah organisasi. Oleh karena itu, menciptakan suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Yang keempat itu mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan setelah diciptakan harus segera disosialisasikan dan dikomunikasikan secara rutin. Penguatan program transformasi dilakukan dalam setiap aktivitas perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan serta pemecahan masalah. Yang kelima itu memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok. Mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi perubahan kita. Rintangan atau hambatan tersebut dapat datang dari pribadi anggota organisasi, perundang-undangan, dan tradisi. Yang keenam itu menciptakan quick wins, kemenangan cepat atau segera. Perubahan memerlukan proses dan waktu untuk mendapatkan hasilnya sehingga akan mengakibatkan hilangnya dukungan atau menurunkan semangat untuk berubah apabila proses perubahan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh itu ada konsolidasi manfaat perubahan. Banyak proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang dinyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Nah, yang kedelapan itu ada memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Hanya mengubah proses dan kebiasaan saja tidak cukup untuk menanamkan budaya perubahan ke seluruh organisasi. Perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi agar perubahan dapat memberikan efek manfaat yang lama. Kesimpulannya itu, setiap perubahan yang terjadi pasti ada proses di dalamnya untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Pada proses tersebut harus ada komitmen bersama bahwa perubahan yang dilakukan ialah untuk kemajuan bersama demi terciptanya lingkungan organisasi yang lebih baik dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di dunia luar sehingga organisasi ataupun perusahaan tersebut tidak ketinggalan dalam segala aspek, baik itu aspek sosial, ekonomi maupun aspek yang berhubungan dengan teknologi dan alat pendukung kinerja lainnya. Sekian dari saya, Lipsi Mehatsari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.